الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ditahan itu yu'min gitu ya, hatta yu'min. Coba katakan jadi dua ya, huruf nun dan huruf mim. Kalau dia bertasydid itu ditahan, sekalipun kita waqaf atau berhenti itu ditahan dia, hatta yu'min. Nah gitu, nya yang ditahan bukan mimnya. Hatta yu'min. Iya begitu. Kita ulangi. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar.
maghfirati bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wa basyiril mu'minin. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. Ya, baik. Terima kasih atas tilawahnya. Semoga dengan tilawah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, menurunkan rahmah dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pengurus Masjid An-Nur yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, imamil mujahidin, Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syariatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, kajian kita masih melanjutkan tema yang lalu, yaitu bagaimana kita memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mencintai kita. Amalan apa yang dengannya Allah mencintai kita. Orang-orang yang dicintai oleh Allah disebut dengan wali. Ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah disebut dengan wali. Jama' dari wali adalah aulia. Ya, jama' dari wali adalah aulia, aulia Allah, wali Allah. Karena ada wali Allah juga ada wali setan. Ya, orang-orang yang menjadi pengikut setan, ya, maka dia menjadi wali setan. Ya, orang-orang yang beriman sebagai wali Allah. Ada amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan amalan itu insyaallah kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan mereka memperoleh karomah atau tidak itu nanti permasalahan berikutnya. Ya. Karena selama ini orang mengartikan karomah itu biasanya kejadian yang aneh-aneh, ya, enggak mempandi bacok, bisa berjalan di atas air dan lain sebagainya. Ya. Padahal itu biasanya Allah berikan kepada kekasihnya memang ada tujuan tertentu. Contohnya memang ketika Allah ingin memuliakan. Karena arti karomah itu sendiri artinya kemuliaan. Ketika Allah ingin memuliakan dan menolong kekasihnya, maka memang itu diberikan kadang-kala yang aneh-aneh. Umpamanya seperti zaman dahulu, ya, di zaman penjajahan, para kiai, para ulama, para santri yang pimpinan pesantren itu mengusir penjajah, melawan penjajah. Sementara penjajah pakai senjata yang canggih waktu itu, ya, ternyata para kiai, para ulama, para santri itu hanya dengan bambu runcing. Tapi ternyata bambu runcing bisa mengalahkan senjata modern pada waktu itu. Nah, itu contoh karomah yang memang aneh. Ya. Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, pemuda Al-Kahfi, yaitu ketika mereka menyelamatkan iman Islam mereka, ya, di zaman pemerintahan zalim pada waktu itu, lalu diselamatkan oleh Allah, ditidurkan di dalam gua selama kurang lebih 390 tahun. Jadi lama, ya lah, lama, tidak makan, tidak minum, ya, mereka tetap diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam, yang sehari-hari beliau tinggal di mihrab. Ini ruangan yang ada di depan kita ini, ya, di samping pengimaman, namanya itu mihrab. Di sanalah ia tinggal sehari-harinya. Jadi marbot kalau bahasa kitanya itu. Marbot itu bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia. Marbut. Marbut, mim, ro, ba, waw, to. Marbutun. Artinya orang yang pekerjaannya, kegiatan sehari-harinya terikat dengan urusan masjid.
Contohnya kebersihan, ya, penyediaan air wudhu atau kebutuhan MCK dan lain sebagainya, itu yang mengusahakannya marbut. Ya, tentu dananya dari siapa? Dari DKM, ya. Nah, orang yang kesehariannya, pekerjaannya kaitannya dengan masjid disebut dengan marbut. Orang Indonesia nyebut marbut susah. Gampangnya disebut dengan marbot katanya. Marbot. Jadi marbut itu bahasa Arab. Nah, contohnya tadi ibunda dari Isa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Zakaria ya sebagai paman yang memang memberikan pemeliharaan kepada beliau, mengasuh beliau, ternyata keheran-heranan karena ketika membawakan makanan hidangan, ternyata di hadapan Maryam sudah terdapat makanan buah-buahan yang aneh-aneh yang tidak mereka dapatkan saat itu. Contoh, ya, anggur yang tidak pada musimnya tapi ternyata ia makan anggur. Jadi kalau kira-kira kalau di kita kira-kira tidak musim duren, tetapi ya ternyata di hadapannya ada buah duren. Durennya enggak tanggung-tanggung, ya, duren montong, ya kan? Nah, itu contohnya. Nah, kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu disebut dengan karomah, ya, disebut dengan karomah. Kalau kejadian aneh terjadi pada diri Nabi dan Rasulnya disebut apa? Mukjizat. Nabi Isa mukjizat dengan tongkatnya. Nabi Isa mukjizatnya bisa menyembuhkan orang mati atau menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan lain sebagainya, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Ya. Nah, begitu pula kekasih-kekasih Allah atau wali-wali Allah juga diberikan karomah. Cuman diberikan karomahnya sesuai dengan kebutuhan seperti tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kalau Bapak saya tanya, ya, kira-kira kalau Bapak diberikan karomah tidak mempan dibacok atau bisa, ya, berjalan di atas air, manfaatnya apa sekarang saya tanya? Nyaris nggak ada manfaatnya, ya kan? Cuman buat pamer kata Bapak. Betul itu. Ya, padahal pamer itu termasuk salah satu perilaku riya. Ya, perbuatan riya. Allah tidak suka, ya, perbuatan yang pamer, ingin show, ingin dinilai, dilihat oleh orang lain bahwa dia adalah orang hebat. Ya. Nah, maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau, a'zamul karamah al-istiqomah. A'zamul karamah, setinggi-tinggi, sebesar-besar, ya, karomah itu adalah al-istiqomah. Apa itu istiqomah? Orang yang berislamnya lurus, ya, orang yang berislamnya lurus, tidak belok kiri, tidak belok kanan, tidak zigzag, dia lurus saja, ya, dia lurus sesuai dengan doa terdapat di dalam suratul Fatihah yang selalu kita baca ketika sholat. Apa diantaranya? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kata mustaqim dengan kata istiqomah itu sama akar katanya. Ya, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jadi kita di dalam berislam ini adalah agar kita berjalan di jalan yang lurus. Allah berikan kemampuan kita, ya, supaya kita tetap berjalan istiqomah, berjalan di jalan yang lurus. Nah, inilah bapak-bapak, saudara-saudara, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan kita berjalan di jalan Islam ini, di jalan yang lurus, maka sesungguhnya itulah setinggi-tinggi, itulah sebesar-besar istiqomah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Ya, itulah karomah yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, amalan-amalan apa, ya, sehingga kita disebut dengan orang yang istiqomah di jalan Islam? Amalan-amalan apa yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi ayatnya sudah kita baca ketika tilawah tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 222. Surah Al-Baqarah ayat 222. Surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum menggauli istri yang sedang menstruasi. Sedang apa? Menstruasi, sedang haid. Jadi surah Al-Baqarah ayat 222, ayat itu menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang suami, ya, menggauli istri kita dalam kondisi menstruasi. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisa, kata Allah. Mereka, maksudnya para sahabat Rasul pada waktu itu, ayat itu turun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad
Mereka minta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang istri yang dalam kondisi haid, menstruasi. Apa hukum? Bagaimana menggaulinya? Qul huwa adza. Jawablah wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita yang sedang haid itu dalam keadaan kotor. Bukan kotor dalam keseluruhan maksudnya ya. Paham ya? Dalam keadaan kotor. Fa'tazilun nisa, maka kamu jauhi istrimu yang sedang haid itu. Yang dimaksud dengan menjauhi bukan berarti kita tidak boleh bergaul bersamanya, nggak boleh makan bersamanya, ya di rumah, nggak boleh ngobrol, nggak boleh diajak boncengan naik motor atau naik mobil dan lain. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang tidak boleh digauli hanyalah antara apa kira-kira? Antara pusat ya sampai lutut. Ya. Yang tidak boleh digauli antara apa? Antara pusat dengan lutut. Tapi selain itu silahkan, mangga. Karena di ayat berikutnya juga dikatakan oleh Allah, fatu harsakum an-nasyib. Bahwa istri kamu itu adalah ladang, ya sawah bagi kamu, maka silahkan kamu yaitu mencangkul. Tapi kembali lagi, kondisi wanita dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan haid, kita tidak boleh menggaulinya seperti dalam kondisi dia suci. Nah di ujung ayat itu Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang, Allah cinta, Allah menyukai orang-orang yang banyak bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya, orang yang bersuci. Jadi Allah sangat suka kepada orang yang banyak bertobat dan banyak bersuci. Bertobat dari kesalahan. Ya, maka dari itu orang beriman itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah. Walaupun kesalahan ya saya tidak rekomend ya, saya tidak recommended ya, tetapi mungkin saja ya disadari atau tidak disadari, atau mungkin kesalahan ya tidak by design, terjadilah perbuatan salah, terjadilah perbuatan dosa. Terutama bisa jadi kita berbuat salah, berbuat dosa kepada orang yang paling dekat dengan kita. Ya Pak ya. Lebih-lebih bapak-bapak yang anaknya masih pada sekolah nih, SD ya. Anaknya minta diajarkan apa? PR, ngerjakan PR, matematika ya. Kadang-kala kita lebih gampang ngajar orang lain, anak orang lain dibandingkan dengan kadang-kala ngajar anak sendiri. Menghadapi anak orang kadang-kala kita jauh lebih sabar dibandingkan dengan menghadapi anak sendiri, ya kan Pak ya? Itu sesungguhnya sudah satu kesalahan, ya. Itu sudah satu kesalahan, itu sudah satu perbuatan dosa. Nah inilah yang saya katakan bahwa kadangkala kita berbuat salah, berbuat dosa justru kepada orang yang dekat dengan kita, ya. Maka dari itu seorang mukmin, seorang muslim hendaklah dia banyak beristighfar. Seorang mukmin hendaklah dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam satu kesempatan pernah dihitung berapa kali ia beristighfar, berapa kali ia bertobat, tidak kurang dari 70 kali. 70 marrah ya, 70 marrat ya 70 kali itulah Rasulullah beristighfar ya. Dan istighfar itu selain daripada insyaallah menghapus kesalahan kita, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki kepada kita. Jadi Allah memberikan rizki kepada kita, salah satunya adalah buah daripada banyaknya istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih adalah menjelang subuh. Ya, lebih-lebih menjelang subuh jalan ke masjid dari rumah kita istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwa illa anta. Atau kita baca juga oleh juga sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika dan selanjutnya. Ya, kita membaca doa istighfar yaitu agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, kemudian juga Allah memberikan rizki kepada kita. Jadi supaya rizki kita yaitu dimudahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Nuh ketika ia berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya, dia mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Wahai umatku,
Wahai masyarakatku, beristighfarlah kalian, karena Tuhan kalian itu adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha menerima istighfar kalian. Yursilis samalikum midrar, maka Allah akan menurunkan hujan yang cukup kepada kalian, yang menyuburkan tanaman-tanaman kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan mengaruniakan yang cukup, yang banyak, yaitu harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian. Jadi dengan tanah menjadi subur, tanaman menjadi bagus, subur, ya panennya melimpah, kemudian rizki dan juga anak, ya itu disebabkan karena umat ini banyak beristighfar dan bertaubat, mengakui segala kesalahan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi buah daripada bertobat diantaranya adalah mahabbatullah, ya, mahabbatul, kecintaan Allah kepada hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amalan apa yang membuat Allah mencintai kita, yaitu ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi follower ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berislam ini insyaallah tidak sulit. Ya, kita berislam ini tidak sulit karena juklak dan juknisnya, panduannya itu sudah dibuatkan. Pertama terdapat di dalam kitabullah, Al-Quran. Yang kedua terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau mengkaji, tinggal kita mau belajar, tinggal kita mau bertanya, mungkin kepada para asatidz, ya kepada para kiai, kepada para ulama dan lain sebagainya, perihal apa yang kita kurang fahami, kita tanya kepada mereka. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ya hal-hal yang kamu tidak tahu, ya, yaitu kepada ulama, kepada orang yang alim, kepada orang yang lebih dulu tahu. Ya. Silakan boleh Bapak mencari ilmu melalui media sosial, medsos. Tetapi itu tidak seluruhnya. Ya, harus ada guru yang bisa tatap muka dengan Bapak. Saya tidak melarang Bapak mempelajari ilmu melalui media sosial, ya, karena itu ada dipegang di tangan Bapak, di telapak tangan Bapak, di rumah Bapak, ya, Bapak bisa pelajari. Tapi tidak seluruhnya, tidak 100%. Mesti ada guru yang bisa kita jadikan sebagai tempat kita bertanya, tempat kita merujuk, mereferensi terhadap hal-hal yang kemungkinan ya kita kurang paham, kemungkinan kita kurang begitu jelas, atau mungkin ada yang confuse. Ya, ada yang confuse, ya, kita temukan ilmu melalui media sosial, makanya kita perlu guru, ada yang bisa kita tempat berkonsultasi, bertanya dan lain sebagainya. Jadi kita kembali lagi kedua, amalan apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Ittiba'un Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kadang-kala mohon maaf ya, itu kadang-kala kita temukan juga di medsos. Katanya gaya benar kamu belajar agama kepada Nabi, gaya benar kamu mengikuti Nabi. Emang kamu bertemu dengan Nabi katanya? Padahal jarak Nabi dengan kita katanya sudah 1400 tahun lebih yang lalu, ya. Dan kamu gaya banget baca Qurannya aja katanya masih terjemahan katanya, dan lain sebagainya. Memang ada orang-orang tertentu yang kadang-kala suka nyinyir ya, menganggapnya kalau orang beragama yang paham agama itu hanya kiai, hanya lulusan pesantren. Jadi kalau orang bukan lulusan pesantren nggak ngerti agama. Ya, padahal tidak demikian. Ya, bapak-bapak, saudara-saudara, mempelajari agama melalui terjemah pun boleh. Cuman tadi yang saya bilang kurang sempurna. Jadi mesti ada guru yang bisa kita jadikan sebagai referensi, kita bertanya kepadanya. Ya, kita bisa bertanya kepada mereka hal-hal yang mungkin kita kurang jelas.
Tapi bukan berarti kita belajar agama hanya kiai saja, tidak, lulusan pesantren saja. Karena ilmu agama bisa kita dapatkan di mana saja. Yang penting adalah dia mempelajarinya adalah Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat apa Kementerian Agama? Ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mencetak Quran terjemah, ya, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, kepada masyarakat Islam. Tujuannya adalah agar masyarakat bukan hanya membaca Quran melalui ayat-ayatnya yang berbahasa Arab, tetapi juga berusaha untuk memahami artinya, memahami tafsirnya. Ya, sekarang kalau saya tanya Bapak, ya, walaupun Bapak mungkin, mohon maaf, walaupun ada dari pesantren, ya, kemungkinan tidak dari pesantren. Kalau saya tanya makna dari Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak lulus pesantren, gimana menerjemahkannya? Gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira terjemahnya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahnya apa? Segala puji atau puji-pujian itu milik siapa? Allah. Allah itu siapa? Rabbul alamin. Rasa saya lulusan pesantren, lulusan universitas pun ya menerjemahkan bismillah ya semacam itulah kira-kira. Ya kan? Jadi ya menerjemahkan Quran ya tidak harus selalu ya lulusan pesantren, dan bisa kita dapatkan terjemahnya itu adalah melalui tafsir Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Begitu pula begitu pula hadis, begitu pula sunnah Rasul sekarang sudah ada di sini terjemahnya, tinggal kita baca. Nah, cuman memang kadangkala oleh guru, oleh ustadz, oleh kiai dirangkai, ya, dirangkai, disatu-satukan. Oh, ayat bercerita tentang sabar tuh ini terdapat dalam surah ini ayat sekian dan lain sebagainya. Terdapat lagi dalam surah ini ayat sekian dan lain sebagainya. Ketika bercerita tentang syukur atau perintah syukur atau buah daripada syukur dan lain sebagainya, terdapat dalam surah ini ayat ini dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya guru, dengan adanya ustadz, dengan adanya buku, adanya kitab, dipermudah kita yaitu untuk mempelajari tema-tema agama. Ya, memudahkan kita untuk mempelajari tema-tema agama dan juga dijelaskan. Itulah diantaranya manfaat kita adanya guru. Yang paling penting adalah bagi kita yaitu tadi mengikuti Quran dan Sunnah, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan pemahaman yang benar. Ya, dengan pemahaman yang benar seperti dipahami oleh para sahabat dahulu. Memang ada beberapa kata, beberapa kalimat yang memang butuh dijelaskan. Tapi ada kalimat-kalimat yang begitu gamblang yang tanpa dijelaskan pun insya Allah kita dapat memahaminya. Baik, kita kembali lagi ya kepada poin yang kedua tadi, ya, amalan apa yang membuat kita dicintai oleh Allah? Yang kedua adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ayatnya? Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Rasulullah kepada umat ini, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah pasti akan mencintai kamu. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kamu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Jadi konsekuensi kita atau pengakuan kita yang mencintai Allah yaitu dengan cara apa? Kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya biasanya ketika ada acara Isra Mi'raj atau acara maulid dan lain sebagainya, biasanya sirah Rasulullah dibacakan kembali. Ya, perjalanan Rasulullah ya sejak beliau lahir dibacakan kembali sampai beliau wafat. Harapannya adalah agar umat, agar masyarakat memahami ya bagaimana perjalanan hidup Rasul, ya, baik sebelum menjadi nabi diangkat menjadi rasul maupun ketika beliau menjadi nabi menjadi rasul, agar umat ini mengikuti beliau, ya, agar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya. Ya, namanya bisa maulid, ya, bisa tabligh akbar,
bisa pengajian, bisa apa. Yang terpenting adalah kita dibacakan tentang apa? Dibacakan tentang sirah, perjalanan, kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita faham, agar kita mengerti dan kita mengikuti perilaku hidup beliau. Karena kata Nabi, ya tidaklah kalian beriman, atau maksudnya tidak beriman itu tidak sempurna iman kalian sampai kalian mengikuti aku. Hawa nafsu kalian mengikuti aku, kata Rasulullah. Tidaklah kalian sempurna keimanan kalian hingga kalian mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu kita harus menjadi makmum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Kalau imam posisinya ada di depan, ada di belakang. Harus ada di depan. Makmum ada di belakang. Ya. Kita sholat cuma sendirian. Kita sholat berdua. Ya. Tetap sholat itu walaupun berdua tetap harus ada imam dan makmum. Itu sunnahnya begitu. Nah, posisi imam itu tidak paling depan banget. Harus begitu. Ya, walaupun tidak sejajar banget, harus diselisihin sedikit. Ya, antara berdirinya imam dengan berdirinya makmum, karena imam itu posisinya dia harus di depan. Jadi bukan di paling belakang, tapi di samping sebelah kanan makmumnya. Itu sunnahnya itu semacam itu. Ya, kita berdiri ya di samping imam, ya selisih sedikit berdirinya. Ya, tapi tidak terlalu jauh karena posisi imam harus di depan makmum. Jadi kata Nabi, tidaklah sempurna iman kalian hingga kalian mengikuti ya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sedikit ya, saya mungkin agak sedikit nyimpang ya, yaitu tentang Nabi Isa. Ya, tentang siapa? Nabi Isa. Kan turunnya Nabi Isa, nuzulu Isa, itu termasuk prasyarat terjadinya kiamat. Dan itu termasuk para ulama menyebutnya syarat kiamat besar. Artinya kiamat beneran. Yaitu seperti diceritakan dalam surah Az-Zalzalah. Itu yang maksud dengan kiamat besar itu maksudnya seperti diceritakan dalam surah Az-Zalzalah atau surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil. Itu cerita tentang kiamat besar. Tapi kata Nabi tidak akan terjadi kiamat besar kecuali turun 10 ciri, 10 alamat. Salah satunya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa turun itu ya ketika Dajjal itu sudah turun. Ya, ketika Dajjal sudah turun. Yaitu saat yaitu Imam Mahdi sudah lebih dahulu turun. Ya, ketika Imam Mahdi terkepung sholat subuh ya oleh Dajjal, maka turunlah Nabi Isa. Karena Imam Mahdi terkepung itu di masjid ya, itu sejak asar kemarin sore. Ya, beliau tidak bisa keluar karena Dajjal dan pengikutnya yang ratusan ribu mungkin ya sudah ada di sekitar masjid. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Imam Mahdi melihat di belakang ada Nabi Isa, ya Imam Mahdi ini tidak mau menjadi imam. Beliau inginnya jadi makmum saja. Beliau mempersilahkan siapa? Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa tidak mau. Nah, kenapa Nabi Isa tidak mau? Ini pertanda bahwa Nabi Isa itu turun bukan membawa syariat yang baru, bukan membawa agama yang baru. Walaupun beliau ketika datang ya waktu itu diangkat menjadi nabi, memang membawa syariat yang baru, yang berbeda dengan syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa yang sama, tapi tidak persis. Nah, ketika beliau turun yaitu menjelang kiamat, di saat siapa tadi? Imam Mahdi sedang terkepung di dalam masjid menjelang sholat subuh, ya. Maka Imam Mahdi mempersilahkan kepada Nabi Isa untuk menjadi imam, ya mengimami para jamaah. Nabi Isa tidak mau. Ini maknanya adalah bahwa Nabi Isa turun tidak membawa syariat baru. Beliau ikut syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sholat subuhnya pun ya waktunya sama, tidak berubah, dan sholat subuhnya pun berapa rakaat? Yaitu 2 rakaat. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW syariat yang tidak akan berubah sampai terjadinya kiamat.
Ini merupakan syariat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah merupakan pamungkas, penutup, penyempurna daripada syariat nabi-nabi yang lalu. Bapak baca dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamal. Coba baca silakan. Ya, itu ayat itu bercerita tentang bahwa kita jangan dibebankan syariat ya seperti halnya umat-umat dahulu. Itu di antara ayat itu berbunyi begitu. Jangan kau bebankan ya Allah, yaitu syariat yang kami tidak mampu membawanya, seperti beratnya syariat yang Allah turunkan kepada umat-umat dahulu. Sekarang bapak-bapak saudara, kalau katakanlah baju kita terkena najis, bagaimana kita mensucikannya? Saya tanya sekarang, bagaimana kita mensucikan ya pakaian atau badan kita yang terkena najis, katakanlah terkena pup, atau menggendong anak kita ya yang masih kecil, kita gendong lalu dia pipis, BAK atau BAB. Bagaimana kita menghilangkan? Cukup najisnya itu hilang ya, kemudian badan kita atau ya tempat atau badan kita, pakaian kita itu cukup hilang juga, kita cuci dengan air atau pakai sabun boleh. Karena najis itu kemungkinannya ada 3 sifatnya. Ya, najis itu kemungkinannya sifatnya ada 3. Pertama adalah warna. Ya, pup ada warnanya kan? Kemudian yang kedua bau, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan oleh hidung kita. Ya. Yang ketiga adalah bentuknya. Ya. Jadi ada 3. Jadi najis itu paling tidak sifatnya ada 3. Kalau ketiga-tiganya itu sudah hilang, ketika kita cuci, baik mencucinya cukup dengan air saja. Tapi air suci menyucikan, ya bukan air kopi. Ini mentang-mentang punya toko kopi ya, nyuci najis dengan air kopi, enggak sah ya. Harus air suci menyucikan. Air keran ya, air sumur, ya air hujan dan lain sebagainya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, kalau ketiga-tiganya sudah hilang sifat dari najis itu, maka berarti badan kita, pakaian kita, tempat kita, wadah kita itu berarti sudah suci, bisa kita gunakan. Bisa kita pakai pakaian kita untuk Tapi umat dahulu kalau terkena najis itu pakaiannya digunting. Ya, pakaiannya digunting. Ya, coba. Kalau kita terkena najis pakaian kita harus digunting, kira-kira kita harus beli bajunya bisa jadi setiap pekan. Ya, tapi alhamdulillah kita punya baju ya sudah beberapa tahun bisa kita pakai. Karena apa? Karena diantaranya untuk mensucikan pakaian kita ini terkena najis cukup kita cuci, kita kumbah. Kata orang Sunda kita kumbah, kita cuci. Ya, jadi kalau sudah hilang sifat-sifat najisnya, berarti pakaian kita sudah bersih, boleh kita pakai yaitu untuk sholat dan lain. Berat tidak Pak syariat umat dahulu? Berat. Maka Rasulullah SAW menggambarkan Islam ini seperti apa? Menggambarkan Islam ini seperti apa? Kata Rasulullah bahwa perumpamaan ini supaya kita paham, mengerti. Perumpamaan antara diriku ya dengan nabi-nabi yang lalu atau perumpamaan antara Islam yang aku bawa dengan Islam yang dibawa oleh nabi-nabi yang dahulu yang diperuntukkan buat umat-umat dahulu itu seperti apa kata Nabi? Seperti sebuah bangunan. Ya, seperti apa katanya? Sebuah rumah, sebuah bangunan yang begitu indah, elok, sedap untuk dipandang bangunan itu, rumah itu. Sehingga orang yang mengelilingi rumah itu melihat rumah itu terkagum-kagum dengan bangunan itu. Ya, karena begitu indahnya bangunan dan rumah itu. Hanya kecewa, di pojok rumah itu, di pojok bangunan itu rupanya ada batu bata yang belum diplester. Ada sedikit batu bata yang belum diplester. Lalu apa kata mereka? Sayang, ya bangunan ini begitu indah, begitu elok, sedap dipandang, tapi rupanya di pojokannya ada batu bata yang belum diplester, kata mereka. Kata Rasulullah, nah itulah aku. Ya, pojokan itulah yang akhirnya aku plester sehingga dia menjadi indah lagi, menjadi sangat indah sehingga orang terkagum-kagum, tidak ada cacatnya rumah itu. Nah, itulah Islam yang aku bawa. Jadi Rasulullah ya turun ke dunia ini ya menyampaikan Islam, syariat Islam, yaitu Islam yang sudah sempurna ya,
yaitu menyempurnakan ajaran syariat nabi-nabi yang lalu. Ya, nabi-nabi yang lalu. Ini penting saya jelaskan. Nanti kenapa ini penting saya jelaskan. Terus berikutnya, pernah Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yaitu beliau memperlihatkan kepada Nabi beberapa lembar ya kitab Taurat. Ya. Siapa tadi? Sahabat siapa? Yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab. Ya, sahabat Umar ibn al-Khattab. Apa ini ya? Memperlihatkan beberapa lembar yaitu kitab Taurat. Ya, kalau bahasa kitanya mungkin ingin bagaimana komentar Rasul begitu. Atau beliau ingin semacam diizinkan oleh Rasul untuk dipelajari beberapa lembar kitab Taurat itu. Tapi apa kata Nabi? Wallahi, ya demi Allah wahai Umar, kalau seandainya Nabi Daud atau Nabi Musa hidup hari ini, dia pun tidak menampakkan ajarannya. Dia pun pasti akan mengikuti ajaranku. Artinya kalau Nabi Musa atau Nabi Daud hidup hari ini, beliau pun tidak menggunakan syariatnya. Dia pun akan mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasul. Makanya dalam perkataan yang lain kata beliau, tidaklah seseorang itu beriman setelah kedatanganku, setelah aku diutus, kecuali ya, tidaklah seorang Nasrani, seorang Yahudi dia akan diterima iman Islamnya ya setelah aku diutus, kecuali mereka mengikuti agama yang aku bawa. Ini penegasan Rasulullah SAW, yaitu tentang bahwa nabi-nabi yang dahulu setelah kedatangan Rasulullah SAW syariatnya sudah tidak lagi berlaku. Ya, jadi agama mereka sudah tidak lagi berlaku. Kenapa ingin saya sampaikan semacam ini? Ya, karena sekarang ya tadi dengan begitu bebasnya kita mendapatkan berita, begitu bebasnya kita mendapatkan ilmu, karena sudah terdapat di medsos, saya tidak bisa melarangnya. Pasti Bapak juga akan membukanya. Itu banyak ajaran-ajaran yang berseliweran. Apa berseliweran, Bu? Begitu banyaknya ajaran-ajaran yang kadang-kala bertentangan dengan Islam itu sendiri. Kan sekarang ada ide apa? Islam Nusantara. Ya, nggak puas dengan Islam Nusantara, ada lagi. Ya, ide apa sekarang? Islam apa? Merah, putih, ya kan? Iya. Ada Islam Nusantara, ada Islam merah putih. Nanti Bapak ya buka di YouTube juga boleh. Itu ceramahnya Profesor Doktor, sebentar namanya, ya Allah saya lupa. Anaknya Kiai Haji Zarkasi, pendiri Gontor. Kalau nggak salah Fanani. Lupa saya namanya, sedikit lupa. Nanti mungkin saya melalui Pak Ari, mungkin karena saya punya nomor kontaknya, bisa saya kirim. Itu Bapak lihat bagaimana beliau menjelaskan tentang bahayanya Islam Nusantara kalau diterima. Alhamdulillah sekarang walaupun sebagian kawan kita menerimanya, tapi masih banyak juga yang menolak. Nah, apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Islam Nusantara kan diantaranya diajukan ide Islam Nusantara gara-gara melihat bahwa di Timur Tengah banyak terjadi apa? Terjadi gontok-gontokan. Apakah disebabkan karena terjadi gontok-gontokan umat lalu kita menjas bahwa Islam itu ajaran yang salah? Bukan agamanya yang salah. Ya Pak ya? Bukan agamanya yang salah. Kita bersaudara lalu 3 hari kita tidak tanya jawab saja, tidak tegur sapa saja, dalam Islam itu ibadahnya tidak diterima. Bagaimana kalau sampai berperang? Jadi jelas bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita selalu berdamai. Malah di dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa'aslihu bainahuma, kata Allah. Apabila kamu melihat ada 2 faksi, ada 2 golongan yang saling berseteru, bukan kamu ikut menjadi salah satu, tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kamu harus jadi penengah. Fa'aslihu bainahuma. Maka islahkanlah, damaikanlah di antara kedua faksi itu. Itu kalau kita buka ayat Quran. Nah, kita kembali. Kenapa Islam Nusantara? Itu Islam Nusantara terdiri dari 2 kata, Pak. Yang dimaksud dengan Nusantara itu apa? Nusantara itu adalah kepulauan yang terdapat di Asia bagian tenggara. Berarti meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina. Gitu kan?
Nah, itu adalah regional. Sementara Islam itu adalah kata universal, yang dia dianut bukan hanya oleh orang-orang Nusantara, tapi dia dianut oleh seluruh penjuru dunia. Dan malah jin saja, setelah kedatangan Rasul, dia mesti beriman dan beragamanya Islam, jin juga. Jadi kalau jin tidak beragama Islam, maka perilaku perbuatan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hanya manusia. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada bangsa manusia, tapi juga kepada bangsa jin. Jadi ya, ketika menggandengkan kata Islam dengan Nusantara, itu mengecilkan, mengerdilkan kata Islam itu sendiri. Padahal Islam itu mestinya dia, seharusnya sebenarnya dia mengayomi, dia mengatur segala perilaku seluruh penjuru dunia ini, manusia, dan malah termasuk jin. Alam jin pun diatur oleh aturan-aturan Islam. Tapi ketika dikatakan Islam Nusantara, ini mengerdilkan. Artinya bahwa yang dipakai di Nusantara hanyalah Islam yang sesuai dengan Nusantara. Islam yang tidak sesuai dengan Nusantara itu tidak dipakai. Contoh, ya, makanya ini efeknya, Bang. Ini efeknya. Masang sesajen, kemudian masang susuk, ya, kemudian lagi meruat laut. Orang-orang pantai dari mulai Jawa Barat, ya, atau Serang sana, Banten, ya, sampai Pulau Jawa bagian timur, itu pada bulan-bulan tertentu para nelayan, ya, itu melarung laut, ya, dengan cara apa? Menyembelih sapi atau kerbau atau kambing, kemudian kepalanya dilarung ke laut. Harapannya apa? Supaya Tuhan Nyi Loro Kidul, ya, selalu memberkahi kepada para pelaut mencari ikan dan lain sebagainya. Masang susuk, ya, itu tidak syirik dan lain sebagainya. Itu juga ada di YouTube. Coba bagaimana kalau seandainya ini dipraktekkan oleh masyarakat kita, karena dia setuju dengan Islam Nusantara. Nauzubillah, Islam kita batal, syahadat kita batal, bapak-bapak saudara semua. Ya, syahadat kita batal karena bertentangan. Apa bedanya dengan kaum musyrikin yang hidup di zaman Rasulullah? Ya, kalau pada hari ini kita masih mengakui bahwa memasang sesajen itu tidak syirik, saudara-saudara. Justru yang diperangi oleh Rasulullah kesyirikan yang semacam itulah, perbuatan syirik yang semacam itulah yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, kalau mereka mau safar, mau bepergian, berdagang dan lain sebagainya, mereka datang ke rumah berhala, lalu mereka berikan sesajen-sesajen kepada berhala, lalu mereka minta keberkahan kepada berhala dan lain sebagainya. Nauzubillah. Nah, inilah, ya, kalau Islam Nusantara itu diizinkan, kita setuju dengan Islam Nusantara, kita akan dibawa itu kepada ajaran-ajaran nenek moyang yang padahal justru dengan datangnya Islam itu sudah dibersihkan, dan alhamdulillah bangsa Indonesia menuju kepada tauhid yang benar, ya, tauhid yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tinggal 10 menit lagi, Pak, kalau jam sayanya. Karena kalau jam 6 baru 1 menit ini belum sholat isyraq. Matahari memang betul sudah terbit, walaupun nggak kelihatan, ya, kuning sudah. Cuman kalau untuk sholat isyraq itu memang tambahannya 15 menit, jadi tetap tadi 90 menit, gitu, Pak. Kita sepakat, ya. Sabar, ya, sabar. Jadi itulah bapak-bapak saudara-saudara, ya. Jadi kalau Islam Nusantara itu diizinkan, ya, jadi tujuannya itu adalah dia tetap menggugat Islam, ya, menggugat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya biasanya mereka nyinyir, ya, terhadap orang Arab karena itu. Padahal coba kalau bahasa Indonesia itu dihilangkan dari istilah-istilah, dari kata-kata yang diserap dari bahasa Arab, rasa saya kita tidak bisa ngomong, tidak bisa kita bicara untuk mengungkapkan satu keinginan atau, ya, mengungkapkan satu perumpamaan kalau kalimat-kalimat kata-kata dari bahasa Arab dihilangkan. Sekarang Bapak saya tanya, ya, DPR, ya, DPR panjangan dari apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu bahasa apa, Pak? Diwanun. Dal, ya, waw, alif, nun. Diwanun. Dewan. Bahasa apa? Arab. Perwakilan, asal katanya wakala. Ya, wakala yuwakilu. Taukil, wakil, ya, perwakilan, ya, itu adalah bahasa apa? Wakil, wakil bahasa Arab. Makanya kita berwakil kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyatawakkal 'ala Allah, ya, bertawakallah, berwakillah kamu
serahkanlah totalitas dirimu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rakyat, bahasa apa rakyat? Ra'iyah. Ra'iyah yaitu ra ain ya tak mardud. Ra'iyah itu juga rakyat. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. MPR, apa MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa apa? Majelis. Majelis juga adalah bahasa Arab. Makanya adalah majelis taklim, ya kan? Jadi majelis permusyawaratan rakyat MPR itu juga adalah bahasa Arab. Jadi memang sengaja ya orang-orang tertentu atau orang-orang bayaran ingin mengerdilkan, ingin mengkecilkan makna Islam sampai akhirnya kalau kita tidak sadar kita akan dibawa terus, akhirnya kita meninggalkan Islam. Ya, kita akan meninggalkan ajaran Islam. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita yaitu tentang amalan-amalan apa yang dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai walinya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah sebagai wali bagi orang-orang yang beriman, dan sebaliknya orang-orang beriman sebagai wali Allah. Allah akan mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya al-Islam, ya, kepada cahaya al-Islam. Jadi baru dua, yaitu yang pertama bertaubat, ya, banyak bertaubat dan mensucikan diri, ya, bersuci, dan yang kedua adalah mengikuti jejak perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup mungkin ada beberapa menit, ya, bapak-bapak, saudara-saudara yang bertanya, silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada yang ditanya, ya, itu kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.